Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizfa Rinayatul Hidayah, NIM 1801030888. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Kepuasan Kerja dengan Perilaku Caring Perawat Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu Bu Indri Eri Susanti M.Kep sebagai penguji 1, Putri Sumani SK Penas M.Kep sebagai pembimbing 1 sekaligus penguji 2, dan kepada Bu Igit Netrawirahmi SST SK Penas M.Kes sebagai penguji pembimbing 2 sekaligus penguji 3. Itu saja presentasinya. Yang pertama ada bab 1 tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Belakang, yaitu caring merupakan komponen penting dalam keperawatan dan merupakan inti dari praktik keperawatan karena mengandung nilai-nilai yang humanistik, menghormati kebebasan manusia terhadap suatu pilihan. Salah satu strategi utama peningkatan perilaku caring yaitu melalui pengelolaan kepuasan kerja. Dan kepuasan kerja sendiri yaitu suatu perasaan dan sikap aktivitas atau respon emosional terhadap aspek pekerjaan. Kepuasan kerja dapat dianggap sebagai perasaan yang menyeluruh tentang pekerjaan atau yang berhubungan dengan tingkah laku mengenai aspek yang berbeda atau dari segi pekerjaan Untuk rumusan masalahnya, perilaku caring perawat sangat penting untuk pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, sehingga manajemen rumah sakit harus melaksanakan program peningkatan kemampuan dan keterampilan perawat. Kepuasan perawat perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam pelaksanaan caring dalam pelayanan keperawatan. Tujuan penelitian yaitu ada tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja dengan perilaku caring perawat ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Tujuan khususnya ada mengidentifikasi kepuasan kerja perawat, ada mengidentifikasi perilaku caring perawat, menganalisis hubungan kepuasan kerja dan perilaku caring. Untuk manfaat penelitiannya ada secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pandangan secara meta dalam mengembangkan pelaksanaan dan meningkatkan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Untuk secara praktis ada bagi rumah sakit, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya proses keperawatan yang berkaitan dengan caring perawat. Terus ada bagi profesi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi profesi keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk bagi peneliti, yaitu hasil penelitian ini dapat mengetahui tingkat kepuasan kerja dan perilaku caring perawat ruang rawat inap. Untuk bab 2, tinjauan teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Untuk tinjauan teori ada definisi caring, yaitu sikap peduli, empati, dan memberikan perhatian kepada orang lain. Untuk faktor yang mempengaruhi caring ada 3, yaitu faktor individu, itu ada kemampuan individu dalam menjalankan tugasnya, misalnya dalam memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada pasiennya. Yang kedua ada faktor psikologis, yaitu sikap perawat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Ada faktor psikologis meliputi sumber daya manusia, imbalan, dan kepemimpinan. Untuk faktor pembentuk perilaku caring ada 9, yaitu membentuk sistem nilai humanistik dan altruistik, dan menanamkan keyakinan dan harapan,
mengembangkan sensitivitas untuk diri sendiri dan orang lain, membina hubungan saling percaya dan saling bantu, meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif dan negatif, menggunakan proses pemecahan masalah yang kreatif, dan meningkatkan belajar mengajar yang transpersonal, memfasilitasi lingkungan suportif, protektif, atau memperbaiki mental fisik, sosial, kultural, dan spiritual. Yang terakhir ada membantu memuaskan kebutuhan manusia. Untuk pengukuran perilaku caring sendiri menggunakan kuesioner CPI 24 item. Untuk kedua, ada kepuasan kerja, yaitu memberikan pelayanan yang baik yang bersifat positif dan negatif dalam suatu pekerjaannya. Untuk dimensi kepuasan kerja ada 9, yaitu ada gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, dan prosedur pelaksanaan, rekan kerja, sifat pekerjaan, dan komunikasi. Untuk faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 5. Yang pertama ada pekerjaan itu sendiri, yang kedua hubungan dengan atasannya, yang ketiga teman bekerja, yang keempat promosi, yang kelima gaji atau upah. Faktor untuk pengukuran kepuasan kerja sendiri menggunakan kuesioner JSS, Job Satisfaction Survey. Hubungan kepuasan kerja dengan perilaku caring, yaitu kepuasan kerja yang tinggi sangat mempengaruhi kondisi kerja dan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, sehingga sumber daya manusia itu perlu diharapkan mempunyai perilaku caring yang baik sebagai produktivitas organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi. Kerangka teori ada mutu pelayanan, itu aspek mutu pelayanan ada daya tanggap, jaminan, bukti fisik, dan perhatian. Untuk kepuasan kerja sendiri itu ada gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, prosedur pelaksanaan, rekan kerja, sifat pekerjaan, dan komunikasi. Untuk perilaku caring sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku caring, ada faktor individu, psikologis, dan organisasi. Konsepnya ada variabel bebas, yaitu kepuasan kerja, variabel terikat adalah perilaku caring. Hipotesi sendiri, ada hubungan kepuasan kerja dengan perilaku caring perawat rawat inap di rumah sakit umum Dedi Keluarga Purwokerto. Lalu tidak ada hubungan kepuasan kerja dengan perilaku caring perawat rawat inap di rumah sakit umum Dedi Keluarga Purwokerto. Masuk ke bab 3, ada metode penelitian. Metode rancangan penelitian ini menggunakan analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional study untuk mengetahui hubungan tingkat kepuasan kerja dengan perilaku caring perawat. Cross-sectional sendiri yaitu penelitian yang mengamati data-data populasi atau sampel satu kali saja pada waktu yang sama. Untuk lokasi penelitiannya berada di Rumah Sakit Umum Dedi Purwokerto, di Keluarga Purwokerto. Untuk waktu penyusunan penelitian ini akan dimulai dari bulan Oktober 2021. Populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang rawat inap sebanyak 92 dan pasien rawat inap dalam 1 bulan terakhir sebanyak 1.013 pasien di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Untuk sampel penelitian ini adalah seluruh perawat dan pasien di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Teknik sampling, untuk teknik pengambilan sampel perawat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan total sampling, yaitu mengambil keseluruhan perawat ruang rawat inap dengan total sebanyak 92. Dan teknik pengambilan sampel pasien menggunakan purposive sampling.
Purposive sampling yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk jumlah sampel pasien dalam 1 bulan terakhir ini sebanyak 1013 pasien dan dirumuskan menggunakan rumus Solvin yang standar error 10% sebanyak 91 pasien. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi pasien, untuk kriteria inklusinya yaitu pasien yang dirawat lebih dari 3 hari, bisa membaca dan menulis, bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusi pasien yaitu pasien dalam keadaan tidak sadar atau koma. Untuk variabel penelitian ini, variabel bebasnya kepuasan kerja, variabel terikatnya perilaku caring. Untuk definisi operasional yaitu definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Untuk instrumen penelitiannya, untuk instrumen perilaku caring menggunakan Caring Behavior Inventory atau CPI 24 itu. Untuk instrumen kepuasan kerja yaitu menggunakan Job Satisfaction Survey. Untuk jenis dan teknik pengambilan data, untuk jenis datanya ada data primer. Pada penelitian ini, data primernya diperoleh dari secara langsung dengan menggunakan kuesioner kepuasan kerja dan perilaku caring yang diisi oleh perawat dan pasien. Untuk data sekundernya, yaitu dari dokumen pada rumah sakit terkait sesuai dengan kebutuhan peneliti. Untuk teknik pengambilan datanya menggunakan lembar kuesioner dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan satu pertanyaan dan pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Untuk prosedur pengumpulan datanya yaitu yang pertama menentukan responden, yaitu adalah perawat dan pasien di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Dodi Keluarga Purwokerto untuk pengambilan sampel pasien sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Yang kedua adalah menjelaskan maksud dan tujuan serta manfaat penelitian dan meminta responden untuk menandatangani lembar informed consent sebagai bukti bahwa bersedia untuk dijadikan responden. Yang ketiga ada menjelaskan petunjuk pengisian kuesioner. Yang keempat ada membagikan kuesioner kepada responden. Yang kelima ada waktu pengisian kuesioner, yaitu kurang lebih 20 menit untuk masing-masing responden. Dan responden diharapkan menjawab semua pertanyaan di dalam kuesioner tersebut. Yang ketujuh, kuesioner yang telah diisi selanjutnya dicek kelengkapannya. Yang terakhir, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis oleh peneliti menggunakan program komputer. Untuk pengolahan data ada editing, yaitu tahapan di mana data yang sudah dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner disunting kelengkapan jawabannya. Yang kedua ada scoring yaitu kegiatan pemberian skor pada kuesioner jawaban responden yang terdapat dalam kuesioner untuk dapat melakukan kegiatan penelitian. Coding itu bertujuan untuk mengidentifikasi data yang terkumpul dan memberikan angka. Dan yang keempat ada cleaning, yaitu pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah sudah betul atau belum. Dan yang terakhir ada tabulating, yaitu membuat penyajian data sesuai dengan tujuan penelitian. Yang entry data yaitu mengisi kolom dengan kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.